Ribut lagi, Fadlan dicari langsung ditangkap, disuruh nginap di penjara selama 6 bulan. Alhamdulillah. Dalam penjara berdakwah, orang di dalam juga pasti kan dikeluarkan lagi. Begitu dikeluarkan lagi, bergeser, saya mulai bilang, kami bergeser ke atas ini, dari kota ke sini. Saya bilang, dakwah tidak boleh berhenti. Dakwah itu seperti air mengalir. Kapan tidak ada air di bumi, alam dan isinya akan kehausan. Begitu juga dakwah. Maka mari kita lanjutkan dakwah. Kami datang ke sini. Subhanallah, baru 2 bulan kami cerita Islam satu persatu. Ada 30 kepala keluarga yang kompak mengatakan kami masuk Islam. Kami lakukan pembinaan lagi kepada mereka. Ribut lagi, akhirnya Fadlan ditangkap lagi untuk disuruh nginap di penjara selama 9 bulan. Hari terakhir dari bulan ke-9 mau keluar, orang yang biasa menangkap di 3 bulan pertama, 6 bulan kemudian 9 bulan yang ketiga, dia datang buka gembok penjara itu dan dia maki-maki saya di sana. Ruangan kecil ini tidak ada orang lain yang masuk kecuali muka Anda ini saja. Kenapa Anda tidak takut dengan penjara? Tiap bulan, tiap tahun, Anda saja yang ada di ruangan ini. Saya bilang, abang, yang pertama, saya bersyukur dan berterima kasih kepada abang karena abang orang hebat, abang orang mulia. Abang kasih masuk saya di ruangan 3 kali 4, 3 bulan pertama. Abang sadar atau tidak sadar, abang kasih masuk saya supaya sepanjang 3 bulan hari-hari saya hubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Hari-hari saya berhubungan dengan kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari saya bersama Siti Nabawiyah. Dan abang orang hebat. 3 bulan abang tidak puas, abang ingin saya lebih dekat dengan Allah, abang kasih masuk 6 bulan lagi. 6 bulan saya lebih dekat dengan Allah, hubungan saya lebih lancar dengan Allah, abang tidak puas, abang kasih masuk lagi 9 bulan. Dan saya mau kasih tahu abang, orang kaya abang ini suatu saat nanti akan ditangkap oleh Allah dan akan disisa oleh Allah habis-habisan karena abang selama ini sangat menangkap orang. Saya bukan maling, saya bukan pemberontak, saya bukan pembunuh, saya bukan provokator. Saya hanya ingin mencerdaskan saudara saya di negeri ini pasti memuji Allah dan mengikuti dari Muhammad SAW. Ketika saya bicara begitu langsung dia bilang, jangan kau kasih takut-takut saya. Ternyata dia juga takut. Ketika ketakutan itulah saya tidak dibawa pulang setelah keluar dari penjara, tidak dibawa pulang ke posko dakwah saya, justru beliau bawa pulang saya ke rumah. Sampai ke rumah, beliau bilang sama istri dan 5 anak, ayo kita dengar orang ini cerita Islam kepada kita. 8 jam kemudian, beliau bersama istri dan 5 anak berhijrah mengucapkan 2 kali bersyahadat. Saya mulai berpikir, tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi di dunia ini kecuali dakwah. Siapa orang melakukan pekerjaan ini karena Allah dan Rasulnya, dia akan difitnah, dia akan dilempar, dia akan diusir, dia akan dipanah, dia akan ditopot. Tapi lihat, Allah akan ganti dengan hidayah yang cepat daripada angin. Akhirnya kami memilih mencari daerah yang lebih jauh lagi. Karena saya berpikir, kalau kita bikin orang masuk Islam di kota, nanti baru keluar masuk penjara lagi, nanti lama-lama tiap waktu hanya di penjara. Akhirnya memilih daerah yang lebih jauh. Kami bergeser dari kota ke sini. Sudah tidak ada lagi jalan mobil. Mau dan tidak mau kami harus jalan kaki. Berapa lama dari kota ke sini? 3 bulan baru sampai. Karena ini menjadi pekerjaan bergengsi, gak ada alasan. Mau dan tidak mau kami ke sini. Nah, kami bawa sabun mandi 7 karton, sampo 7 karton dan berjalan seperti ini. Begitu kami tiba ke lokasi, berjumpa dengan saudara-saudara kami di sana, tapi sayang mereka dalam keadaan
kondisi yang membuat kita menangis. Dan ini video masalah ini, film masalah mereka seperti ini. Mohon maaf, ini bukan porno ya. Kalau ini tidak apa-apa. Tapi setelah kami keliling kampung itu selama 1 minggu, melakukan evaluasi dan cara bagaimana bisa berdakwah, kami berjumpa dengan ada saudara-saudara kita yang melahirkan di sana seperti binatang yang beranak di bawah pohon. Begitu bayi keluar, untuk memutuskan plasenta mereka pakai ujung batu yang tajam. Sesudah itu mereka tidak saja menyusui anak kandungnya, tapi air susu di sebelah kiri untuk anaknya, sementara di sebelah kanan dipakai untuk menyusui binatang yang diharamkan. Mohon maaf, ini bukan porno. Ketika melihat keadaan ini, kami semua menangis, sujud, memuji Allah. Ya Allah, dosa apa lagi yang kami lakukan ini? Kalau ini tidak kami bersihkan dengan dakwah. Alhamdulillah, minggu pertama tidak dakwah. Minggu kedua baru kami mulai dengan dakwah. Kami bawa kepala sukunya ke pinggir sungai. Saya bilang, Bapak, pakaiannya dibuka, pakaian kayak tadi dibuka dulu. Beliau bersama kami jebur masuk dalam sungai. Begitu jebur masuk dalam sungai, naik, saya bilang sama para dai, kalian di depan dengan sabun, sampo, odor, sikat gigi. Saya di belakang mereka dan kepala suku di samping kanan saya. Saya ambil satu sabun dan saya bilang sama beliau, Bapak tahun 1512. Dan Sultan Tidore mengantar pendeta dan Oto dan Gesler masuk di Mansinam beberapa kali pada tanggal 5 Februari 1852. Katolik baru masuk tanggal 14 Maret 1930. Jauh sebelumnya sudah ada Islam di sana. Dari perjalanan dakwah Pasa itu diperkuat oleh dakwah Makassar, Ternate, Tidore, sehingga menghasilkan 12 kerajaan Islam yang hari ini kita mengkritik Muslim. Alhamdulillah. Nama pulau tadi, pulau ini dulu namanya Nuwar. Dalam bahasa Irarutu artinya negeri yang menyimpan cahaya rahasia. Karena identik dengan Islam, maka Portugis waktu menjaga negeri sana, pulau ini dia ganti dengan Papua. Kata Papua berasal dari bahasa Tidore, dari kata Papua, di mana orang Tidore dulu memanggil orang Nuar dengan sebutan Papua, artinya saudara tuaku yang jauh. Portugis tidak bisa menyebut Papua, dia menyebut Papua yang artinya hitam, keriting, perampok, pemerkosa, suka makan orang. Begitu Belanda masuk, Belanda juga melakukan hal yang sama. Alhamdulillah, para pejuang itu berjuang kembali ke Papua Ibu Pertiwi, tidak menggunakan kata Nuar, tidak menggunakan kata Papua, tapi menggunakan kata Irian. Kata Irian sendiri berasal dari 3 bahasa. Bahasa Biak dari kata Iriana, bumi yang panas. Bahasa Irarutu dari kata Irianu, daratan yang besar. Ketika Ibu Batuta datang ke sana melihat sebagian orang telanjang di tahun 1519 Masehi, dia menyebutnya Urian. Iriana, Iriano dan Urian maka ditetapkan pemerintah dalam konferensi Marino tahun 63 di Makassar menggunakan kata Irian ditambah Barat dari Irian Barat, lalu diubah menjadi Irian Jaya. Kata Irian itu istilah politik strategi waktu dulu dengan sebutan ikut Republik Indonesia anti negara. Ditambah Jaya tahun 2002 diganti oleh Gus Dur dengan sebutan Papua. Sehingga saudara-saudara kita yang tidak sedikit miring otaknya, dia akan merubah keadaan. Tapi Irian tanpa Indonesia atau Nuar tanpa Indonesia bukan Nuar, bukan Irian. Dan Indonesia kalau tidak ada Irian bukan Indonesia. Irian dan Indonesia satu kesatuan yang utuh sampai dunia kiamat dengan satu catatan kecil bahwa
dengan dakwah Islam yang baik dan benar, maka kita akan merebut kebangkitan Islam dari sana. Karena orang melakukan dakwah dengan cara yang bisa, sesuai surat 16 ayat 125. Oke, kita sebelum pertanyaan